kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami dahulu. Nama saya adalah Gladys Zainab Zahra, absen 15. Nama saya Monika Salsabila Sofiani, absen 21. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa terbagi menjadi 6 masa. Dan untuk masa yang pertama yaitu masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia harus menghadapi koloni Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, akhirnya membuat Belanda melakukan pemberontakan untuk merebut bangsa Indonesia. Nah, sedangkan pada saat itu, Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada seluruh dunia. Sehingga terjadilah peperangan. Dan peperangan tersebut dinamai sebagai peperangan kemerdekaan. Karena mereka ingin tetap mempertahankan kemerdekaannya. Dan pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi meja bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Kemudian untuk masa Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan pada masa ini, Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Dan berdasarkan hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini, terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan. Kemudian masa demokrasi liberal 17 Agustus 1945 sama dengan 5 Juli 1959. Karena Indonesia pada saat itu masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuklah sebuah badan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun terjadilah dinamika politik yang cukup tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok. Sehingga Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan isi sebagai pertama, yaitu pembubaran konstitusional, dan kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian, pembentukan MPR dan DPA sementara. Dan pada masa ini juga terjadi berbagai pemberontakan. Dan untuk masa demokrasi terpimpin tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD tahun 1945. Berarti sistem pemerintah yang dijalankan adalah sistem pemerintah presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MK, MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan adanya UU nomor 19 tahun 1964 yang membuat Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan G30 SPKI.
Dan untuk masa Orde Baru tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintah tetap berdasarkan UUD tahun 1945, yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama Orde Baru telah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden dan KKN. Setelah itu kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diganti Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga. Dan untuk yang terakhir, masa reformasi tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai sekarang. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia memasuki masa reformasi, di mana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik antara lain kemerdekaan pers, kemerdekaan berbentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan otonomi daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD tahun 1945 termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu contoh tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami 5 kali pergantian. Apakah ada pertanyaan? Ada. Jadi tadi kan ada di masa demokrasi kan katanya ada pemberontakan ya. Jadi salah satu contohnya ada G13 PKI. Nah, Iya. contoh lain pemberontakannya itu apa? Apa masa cuma G13 PKI aja? Jadi ada pemberontakan lain, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di berbagai daerah. Contohnya di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRRI semesta. Itu. Ada juga pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun 1948. Dan ada juga gerakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi bagaimana jawabannya? Apakah cukup memuaskan? Oke, cukup. Jadi ternyata nggak cuma G13 PKI aja ya pemberontakannya. Iya. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Mbak Endang adalah apa ini? Mbak Endang kan? Ya, terima kasih untuk Vigo telah ikut meet hari ini. Ya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.